Dengan suara aum-aumnya. Aum. Sudah. Berarti kemarin-kemarin pas beliau pulang ke Medan, aku ngelayaninnya tuh bekas gitu ya, aduh. Di lantai 3 ya, bukan di kamar. Di lantai 3 itu tempat podcast tamu berkunjung itu berapa kali keluar-keluar peju di sana ya. Persan-persan jeruk ya gitu. Lagi katanya dijebak. Nah, Fefeknya berkedut loh. Fefek itu maksudnya pelaku-pelaku karena dusta. Loh. Berbohong atau tidak pun yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau. 12 hari nikah, ternyata Inara sudah hamidun tekdung dengan insan. Waduh, apakah benar? Apa kata Dr. Richard nih, coy? Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Let's Go ya. Waduh, I'm back in the town, in the house. Back on the YouTube, bro. Apa kabar kalian semua ya, guys ya? Jadi, sorry banget nih kemarin kita sibuk ya. Namanya kita harus bekerja ya. Mencari sumber penghasilan di mana YouTube AdSense itu setara UMR. Makanya butuh cari-cari tambahan gitu. Oke, ini ternyata guys, lama tidak berjumpa, ternyata Inara ini kabarnya ada isu dia tuh 12 hari kerja, 2 jam ngewita, hamidun. Waduh, kok bisa nih, tokcer bener ya, rajin bener. Wow. Jadi bisa ada kelanjutan kasus ini ya, yang semakin panas gitu ya, kabarnya ya gitu. Dan gak cuma itu masalah CCTV, ini Inara juga melaporkan mantan suaminya dan suaminya yang akan menjadi mantan suaminya juga. Dua lo punya mantan ini nanti, si Virgon sama si Insan ya. Dia ngelaporin Virgon gara-gara dugaannya Virgon ini menyebarkan CCTV di mana dia ngewita, waduh, ngelamon wirausahawan tahu. Dan juga melaporkan si suaminya yang sekarang. Yang katanya dia ya, padahal kita nggak percaya itu suaminya ya. Itu bahwa dia katanya dijebak. Nah, Fefeknya berkedut loh. Fefek itu maksudnya pelaku-pelaku karena dusta. Loh. Itu dia guys, itu. Jadi dia pelaku-pelaku kepala pusing kena dusta gitu. Oleh si insan ini coy. Nah, kita lihat ya bagaimana kelanjutannya ya. Ini yang pertama guys. Kita lihat ya, bagaimana nikah siri baru 12 hari, isu Inara Rusli hamil, anak Insan Nul Fahmi, Richard Lee ungkap fakta. Waduh. Kalau lihat komen-komennya ada yang bilang 12 hari langsung jadi gacor. Ada yang bilang 2 jam loh kak. Wah, 2 jam loh ini ngewitannya gitu, ngebahas wirausahawan tahunya gitu. Franchise tahu ya gitu. Ada yang bilang juga katanya sih kalau aku nggak percaya ini dia nikah siri itu katanya buat ngebersihin nama aja. Karena kalau ketahuan zinanya itu 2 jam, nah itu udah termasuk zina guys. Jadi isu nikah siri ini kabarnya bohong kabarnya ya gitu. Karena nanti Let's Go ada juga beberapa info lainnya ya. Karena kalau di sini dia bilang di FB itu banyak loh yang jual surat nikah siri. Ada buktinya, nggak ada foto nikah sirinya kan gitu. Dia tanya, ortunya juga masa nggak ikut ya? Kabarnya sih gitu. Jadi banyak netizen yang menduga adalah akal-akalan karena sudah di ujung tanduk gitu, sudah sagapung banget gitu. Sangat nggak ketampung guys. Efeknya sangat sagapung gitu, pelakunya sangat nggak ketampung gitu, tuh ingin menikah. Dan bahkan tersebar juga dugaan rekaman suara ya dari Inara ini yang dikasih clue sama si Mawa, katanya ada desahan-desahan dan aungan-aungan guys, aungan-aungan gundik gitu loh, guru yang tidak mendidik. Ya. Dengan suara aum-aumnya. Aum. Aduh, penasaran kalian ya. Agustus itu sampai di bulan November udah berapa kali gitu kan. Maksudnya berarti kemarin-kemarin pas beliau pulang ke Medan, aku ngelayaninnya tuh bekas gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi Mawani udah memberikan clue ya bahwa rekaman suaranya ada aung gitu. Ada au-aunya gitu loh. Nah, apakah benar rekaman suara yang di depan tadi kalau kalian dengar gitu? Itu adalah rekaman suara yang diduga dari Inara. Nah, tapi banyak banget yang menyayangkan ya. Mawa ini kok buka-buka aib sih? Kan jadi malu. Kok sama aja kamu jadi malah respect ke Inara. Nah, kalau Let's Go, pendapat pribadi Let's Go ya. Let's Go sih respect sama Mawa ya. Kenapa? Karena seperti yang dia bilang ya. Karena kan ini kita nggak tahu apakah benar mereka berdua udah nikah siri. Kita nggak tahu kan gitu. Dan bahkan Mawa pun nggak tahu bahwa
si Insan ini sudah melakukan hubungan ngewita-ngewita dengan si Inara. Ya pantas dia sakit hati karena sesaat waktu di November aja itu dia bilang udah berapa kali mereka ngewita gitu. Di lantai 3 ya, bukan di kamar. Di lantai 3 itu tempat podcast tamu berkunjung itu berapa kali keluar-keluar peju di sana ya. Perasaan jeruk ya gitu. Lagi makan jeruk kan dihidangin buat tamu gitu ya. Berapa kali kena peju semuanya tuh, perasaan jeruk ya. Berapa kali coy? Nah, dan setelah itu Insan pulang ke rumah, nah si Mawa ini melayani lagi. Nah, bekas-bekas fefeknya yang sebelah, pelaku-pelaku kasiri ini gitu. Dia harus melayani lagi. Masalahnya kalau dia tahu tadinya si Joni ini ngewita bersama pelaku Inara, pasti kan dia nggak mau ya melayani ya. Pertama karena jijik, yang kedua ini masalah kesehatan gitu. Makanya dia sekarang tuh ngasih tahu bahwa ini sampai November, dari Agustus sampai November, kan baru di-up-nya November ya. Udah berapa kali mereka ngewita, yang ngelamunin wirausahawan tahu ini gitu. Dan menjijikkannya lagi, dia harus ngelihat suami yang dia cintai ngewita dengan cewek yang dia nggak tahu ini udah nikah apa belum gitu. Dan setelah itu dia pulang ke rumah, nah si Mawa ini harus melayani suaminya lagi. Bekas-bekas ini, jijai kan? Bekas-bekas. Perasaan jeruk, peju-peju dari waktu main ke rumahnya Inara. Mereka kan makan jeruk, itu bertamu kan bisa disuguhin jeruk, disuguhin teh gelas gitu. Dia harus melayani lagi, ngasih perasaan jeruknya ini. Nah, itu yang bikin Mawa ini jijik ya, gitu. Karena suami saya udah melimpir ke sana, masa ke saya main lagi, gitu. Ya kan? Bayangin lah kalian, kalau yang masih membela ya, masih membela bahwa, wah ini, si Gundik ini, guru-guru yang tidak mendidik ini, yang kan kalian, suami kalian tuh main gitu loh, ngewita loh, gitu. Sama cewek lain ngomongin wirausahawan tahu gitu kan, itu terus perasaan jeruknya keluar, itu ada bekas-bekasnya. Mending kalau dicuci, kalau nggak dicuci gimana? Ya kan pulang-pulang tapi bawa penyakit gitu. Ya kan penyakit kebanyakan vitamin C gitu ya kan, karena kan makan jeruk terus gitu. Memang kalau dari komen-komennya ada yang bilang, aku salut sama IR, dihujat tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Setuju bang. Lulu. Nah, ini dia guys, ada yang bilang bahwa mereka ini belum nikah siri dan tidak ada nikah siri, katanya asisten Inara. Ini infonya ya yang Let's Go dapat dari komen ya gitu. Karena kalau ngakunya nikah siri itu katanya lebih berat lagi hukumannya gitu. Ada yang bilang asli ngakak banget waktu bilang udah nikah siri. Artis duitnya banyak nggak bisa nyewa ahli hukum atau pengacara sebelum datang podcast pas konferensi pers. Kalau kayak gini kan bukti online terpampang nyata. Waduh. Buktinya udah terang benderang noh. Semalam aku lihat di podcastnya Maya Estianti. Dibuka semua bukti-buktinya sama si Mawa. Bahkan si pelakor. Nah, si Inara ini kan dicat ya katanya sama si Mawa ini di bulan Oktober. Yang dimana si Inara ini waktu bulan Oktober, dia masih ngaku saya cuman temenan kok gitu. Temenan sama Insan guys katanya guys. Yang di lantai 3 apa dong? TTM, teman tapi masuk. Masuk mana? Masuk CCTV gitu dong. Tapi menurutku si Mawa ini pinter banget ya. Si istri saya ini pinter banget ya. Dia tuh ngasih umpan CCTV ya, tapi dia nggak pernah nyebutin tanggal berapa, bulan apa gitu loh. Jadi kan menurut Let's Go, si dua orang fefek ini, pelaku ini ya, dia tuh bingung gitu, mau bilang nikah siri apa enggak ya? Bilang nikah siri apa enggak ya? Gitu. Karena si Mawa ini dia nggak bilang, kita punya CCTV. Tanggal berapa tuh dia nggak bilang gitu. Mau bikin surat nikah juga dia bingung kayaknya nih ya dugaannya ya gitu. Jadi untuk memastikan supaya kita nggak terlihat zina gitu loh. Pinter nih si Mawa nih menurut Let's Go. Ada yang bilang juga, memang mereka ini bikin skenario nikah siri itu cuma buat tameng. Agar perzinahan yang mereka lakukan ini terlihat halal. Pura-pura nangis, pura-pura ketipu, alur skenario-nya ngalur ngidul. Mungkin harapannya netizen tuh bisa simpati dengan mereka karena bikin skenario nikah siri. Dan genjotan yang selama 2 jam ini, wah, terlihat halal. Ya, skenario-nya malah jadi bahan tertawaan sama netizen yang udah pinter-pinter ini, gitu guys. Setelah Inara 2 kali bolak-balik Polda Metro Jaya, yang pertama melaporkan mantan suaminya Virgon Tambunan dengan tuduhan telah menyebarkan bukti CCTV ke pihak Mawa.
Dan laporan kedua terkait dugaan penipuan yang diduga dilakukan Insanul Fahmi karena tipu muslihatnya memperdaya Inara hingga janda 3 anak ini mau dinikahi siri. Komentar berisi tuduhan ihwal Insan dan Inara yang disebut belum menikah siri diungkap sebuah akun yang mengaku-ngaku sebagai sepupu Insan. Pada saat dia mengetahui, dia kaget, lalu Insan menyampaikan akhirnya sebenarnya dia itu sudah menikah, statusnya talak 2, sudah pisah rumah. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur. Wah, itu deh guys. Jadi kalau di sini ada info juga ya, kabarnya ada yang bilang, gue ini saudaranya si Insan. Tertawa melihat podcast ini, mereka belum nikah siri gitu. Itu yang banyak bikin netizen curiga ya. Soalnya kan menurut Lesko ya Inara ini juga gimana ya? Kamu kemarin kan udah belajar lah dari Virgon ya. Virgon tuh bahkan kamu juga kasih tahu ke media layak, media TV kalau kalian masih ingat ya. Chatan Virgon nyewa micet, ngerental dong gitu. Dia kamu kasih lihat. Bahkan kamu juga mencurigai ada namanya Terry ya kalau nggak salah ya. Tenri Ajeng gitu. Itu kamu sebut adalah selingkuhannya dari si Virgon yang dimana waktu itu Terry Ajeng juga pakai kuasa hukum dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah selingkuhan Virgon dan dia juga belum berumah tangga. Nah, apalagi statement kamu yang sangat mantap itu di zaman itu ya, kamu bilang Orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik, Perlunya apa? perlunya nggak tahu diri aja. untuk jadi pelakor itu tidak perlu cantik, perlunya tidak tahu diri. Jadi kan kamu tahu rasanya sakit hati, bodoh amat mau si Virgon itu nikah siri diam-diam, mau si Virgon itu nipu ceweknya. Di saat itu ya, yang kamu tahu kan bahwa kamu sakit hatinya sebegitunya loh sama Virgon. Tapi sekarang kamu jadi velaku gitu. Nah kan harusnya yang kamu lakukan adalah meminta maaf sama istri sah. Bener-bener meminta maaf. Tidak perlu lapor sana, lapor sini, lapor situ gitu. Lapor sana, sini, situ nanti aja. Setelah kamu ketemu face to face sama si Mawa gitu. Mbak Mawa, maafin saya ya. Saya pernah ngerasain di posisi Mbak Mawa. Tapi bener Mbak Mawa, saya ini ketepu Mbak Mawa gitu. Kasih bukti ke Mbak Mawanya bahwa kamu beneran ketepu gitu. Setelah kamu beneran minta maaf sama Mawa, ketepu, baru kalian berdua bersatu padu untuk melaporkan siapa yang pertama. Oh, si Insan ini, karena yang paling bersalah si Insan. Bukan masalah si Virgon. Kenapa? Karena si Virgon ini punya password CCTV karena dialah yang punya rumah tersebut. Nah, dimana waktu Virgon sama si Nara masih suami istri, si Virgon ini memberikan rumah untuk Inara dan anak-anak, bukan untuk lelaki kardus. Nah, ini rumah untuk siapa? Untuk Inara dan anak-anak. Kenapa kamu bawa lelaki kardus ke lantai 3? Ngewita lagi, waduh. Ya sebagai Lesko sebagai mantan suami juga enak aja dia ngewita di rumah gua gitu. Gua yang beli, gua yang pasang CCTV, gua kasih ini buat anak dan mantan istri gua. Sekarang ada lelaki ke rumah gua ngewita lagi. Waduh, ya gedek lah. Yang bagusnya si Virgon ini dia memberikan hak. Karena Mawa ini masih ada hak kan, dia berhak untuk marah, dia berhak untuk melapor. Virgon ini menurut saya pinter karena dia memberikan bukti ini terhadap Mawa ini. Dia kasih tahu bahwa ini suami kamu selengki nggak nih, selengki ini masih suami kamu nggak nih? Kalau masih nih ada buktinya, dikasih buktinya dan ternyata bener. Dan yang speak up ke publik adalah si Mawa, orang yang punya hak untuk menuntut si Inara dan si Insan ini. Menurutku Virgon sama sekali nggak ada salahnya. Anehnya ya Inara ini yang udah tahu salah, keget salah, tapi nggak minta maaf sama si Mawa ya. Padahal dia udah ngerasain juga duluan ya gitu. Ya manusia salah, wajar lah gitu. Namanya juga manusia bukan nabi boy, selebel. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Ya kan ya. Ini karena ada yang bilang sibuk merasa jadi korban sebenarnya santuy gitu. Ya kan kita bisa lihat Mawa tuh santuy banget gitu. Ada yang bilang Inara bilang tanggal 7, Insan bilang tanggal 18 nikah sirinya. Nah, simpulin aja itu sendiri, masa iya pasangan nikahnya nggak barengan. Dulu. Karena yang seperti Mawa bilang ya, katanya tanggal 7 itu
si Inara lagi di playground, si Insan lagi meeting. Nah, Mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, yaitu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya, kalau dia ada bukti. Sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Terakhir, saya ingin ada itikat baik dari beliau. itu deh guys. Jadi dari Hotman Paris, kalau ini secara hukum ya udah pasti dimenangkan oleh si Mawa ya, karena dia punya kekuatan hukum. Tapi kalau di Mawa sendiri dia bilang nggak ada itikat baik dari si Inara ini untuk minta maaf ke dia gitu. Padahal yang dia pengen cuman Inara ini datang minta maaf ke dia, menjelaskan sama dianya, bukan sama media cuy. Bukan sama netizen gitu. Klarifikasi sana sini buat nyelamatin karir kabarnya guys. Nah itu dia. Dan yang masalah Hamidun tadi guys, yang ini gitu. Nah kalau di sini kita lihat dari artikel ini ya, katanya sih menurut Richard Lee, rumor mengenai kehamilan tersebut itu tidak benar katanya. Karena Richard Lee menegaskan sejauh pengamatannya dia sebagai dokter ya, itu nggak ada tanda-tanda yang mendukung isu tersebut. Richard itu menjelaskan bahwa isu Insan Nul adalah pribadi yang tertutup dan tidak banyak membuka kehidupan pribadinya kepada orang lain, sehingga banyak dugaan yang muncul tanpa dasar yang jelas. Nah itu deh guys, masalah Hamidun 12 hari Hamidun. Nah nggak tahu ya, dan mungkin menurut dia juga ngerasa dia itu isu yang nggak benar. Itu dia bisa sampaikan gimana menurut tentang kasus kali ini. Thank you banget ya. Ini udah hampir 2 minggu Let's Go nggak hadir, dan kangen banget buat video kayak gini guys. Capek kerja guys, kerja itu capek sekali. Konten itu happy tapi gaji UMR-nya nggak happy. Tapi dia harus kerja juga gitu. Jadi nanti di bulan ini di tanggal 20-an mungkin kita akan ke luar negeri lagi guys. Untuk apa? Untuk liburan? Ya bukan dong, untuk kerja lagi. Kita buat vlog di sana ya. Kita ketemu lagi di video kalian, sampai jumpa lagi guys. Thank you banget. Bye.